Karena taubat itu turunnya dari Allah dahulu baru ke kita, ya. Jadi Allah memberikan kita hidayah untuk bertaubat sehingga kita mampu untuk bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Khususan mu'allif hadzal kitab an-nasul ibad lil allamah ala fi sabil ahmad bin hadir rasulullah sallallahu alaihi Muhammad Nawawi bin Waljawi syai'na syadu wa وجميع مشايخنا وعلى نياتنا أن الله يفتح علينا وعليكم الهدى والعارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا توحيد ويهدينا إلى سواء السبيل وعلى نياتنا أن الله يرزقنا الهدى والمنى وتوبة النصوح صلاح الجسد والروح على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat dalam hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat duduk hadir kembali dalam perkumpulan zikir kita membaca Ratibul Antos dan juga membaca kitab Nasaihul Ibad. Semoga senantiasa Allah selalu memberkahi dalam kehidupan kita, menjaga kita dari segala macam musibah, bala, wabah dan juga fitnah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya wal maqalatus salisata asyarah. Maqalah yang ke-13, qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian ahli hikmah, yang bagi lil aqili idza taba ay idza arada tauba ay yaf'ala asyra hisalin. Semestinya bagi orang yang berakal, kalau dia hendak bertaubat, ya, kalau dia itu bertaubat, maka hendaknya dia melakukan 10 hal. Kalau dia pengen benar-benar bertaubat, artinya yang namanya bertaubat ya dari kesalahan atau dosa, ya. Maka dibarengin dengan 10 hal ini, sehingga akan menjadi taubatnya itu taubatan nasuha, ya. Dan taubat juga perlu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering ada doa yang kita dengar, Pak, ya tawwab tub alayya, ya, atau rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, kita minta supaya Allah memberikan kita taubat. Karena taubat itu turunnya dari Allah dahulu baru ke kita, ya. Jadi Allah memberikan kita hidayah untuk bertaubat sehingga kita mampu untuk bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kadang kalau taubat dari kita sendiri, entar balik lagi, ngulangin lagi gitu. Tapi kalau Allah udah menurunkan taubatnya untuk seorang hamba sehingga dia benar-benar bertaubat, dan insya Allah itu akan benar sungguh-sungguh taubatan nasuha, ya. Nah, karena banyak kita dengar kisah-kisah para istilahnya orang-orang yang dulunya kagak bener, terus sehingga datangnya taufik dari Allah jadi bertaubat dan jadi ahli ibadah, bahkan ada yang menjadi auliaillah, ya. Seperti dulu kisahnya Imam Bishr Al-Hafi, yang mana dia ini orang berandalan yang kerjanya di pasar, gara-gara tulisan bismillah doang tuh yang keinjek-injek sama orang, terus dia pungut, dia bersihin, dia punya duit segitu-gitunya, dia beliin minyak wangi, dia basahin tuh tulisan, dia cium-ciumin, dibilang di sini ada nama Tuhan saya, dia kantongin, dibawa pulang ke rumah, taruh di tempat yang dengan sebab begitu akhirnya Allah rubah keadaannya menjadi ahli ibadah, bahkan min auliaillah, termasuk wali-wali Allah. Padahal dulunya gimana?
Ya, orang-orang yang berandalan namanya di pasar, gitu ya. Karena itu kalau udah Allah berkehendak untuk taubat seseorang hamba, itu keadaan seperti itu. Ya. Banyak kisah-kisah tentang taubatnya para aulia. Karena juga ada wali yang dilihat, yang orang menjadi wali karena masa lalunya yang suram, sehingga benar-benar dia menyesali, taubat sungguh-sungguh kepada Allah sehingga punya derajat kewalian. Ya. Nah, yang pertama di sini dikatakan ihdaha istighfaru bil lisan. Yang pertama itu sering ngucapin istighfar dengan lidahnya, sering baca kalimat istighfar. Makanya paling kagak kita istighfar sehari berapa? 70 kali. Istighfar yang diajarkan Nabi itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, itu istilahnya yang komplitnya. Daripada astagfirullah, 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 itu juga pendek. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Walaupun itu khusus buat bulan Rajab, tapi di bulan yang lain nggak masalah baca 70 doang. Nabi itu nggak kurang sehari istighfarnya sama Allah 70 kali seharinya, setiap bulan, ya bukan bulan Rajab doang, semua bulan 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya mau lebih bagus lagi. Ya. Jadi yang pertama dia melazimkan istighfar. Bahkan dalam hadis dikatakan man lazimal istighfar, ya, ja'alallahu min kulli doikin mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, sering baca istighfar, maka Allah akan menjadikan kesulitan, setiap kesulitannya itu ada jalan keluar. Akan ada jalan keluar, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih dia rezeki dari cara yang tidak diduga-duga. Artinya ada aja rezekinya, ya. Yang enggak dia kepikiran, tahu-tahu akhirnya ada gitu ya. Akhirnya punya. Nah, itu dengan melazimkan istighfar. Nah, itu diantara ciri taubat yang pertama. Yang kedua, jadi istighfar jangan hanya setelah kita ngelakuin kesalahan. Kadang kita habis sholat aja masih baca apa? Istighfar. Karena kadang sholat kita juga penuh kesalahan, ya, penuh kelalaian. Kayak diajarinnya baca istighfar setelah sholat. Terus yang kedua, wa nadmun bil qalbi ala ma madha minaz dzunub, dan juga menyesali dengan hati. Kesal dalam hati kita ala ma madha minaz dzunub, atas dosa-dosa yang telah lalu. Ya, adanya penyesalan di dalam hati. Nyesel udah ngelakuin dosa tersebut. Bukannya senang, bukannya girang, bukannya malah bangga justru. Ya, itu bahkan hal yang lebih buruk. Tapi adanya penyesalan di dalam hati, benar-benar penyesalan yang tulus istilahnya. Itu diantara ciri taubatan nasuha. Yang ketiga, wa iqla'u bil badani. Ya, wa iqla'u minadz-dzunubi bil badani. Dan juga mencabut daripada perbuatan dosa itu bil badani dengan anggota tubuhnya. Udah benar-benar ditahan, nggak mau ngerjain lagi. Atau contohnya kalau misalkan dosa itu kepada orang lain, maka dia harus ngembalikin hak-hak orang lain. Kesalahan sama orang lain, dia harus jalan untuk minta maaf kepada orang yang dia yang salahkan tersebut. Ya, itu diantara untuk mencabut kepada kesalahannya. Ya. Terus yang keempat, wal azmu alla ya'uda. Yang keempat, hendaknya dia itu azam. Azam itu mempunyai keinginan yang kuat untuk tidak melakukannya kembali. Untuk tidak melakukannya kembali selama-lamanya, suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada di dalam hati ini keinginan kuat, nggak mau ngelakuin lagi. Karena emang terkadang seorang udah taubat sungguh-sungguh, ya dia udah berusaha bertaubat nih, tapi tahu-tahu ngerjain lagi. Terus kalau begitu gimana?
terus, jangan bosen taubat ya, biarin ya. Emang kadang nih kita kecebak lagi sama nafsu ya, jadi nafsu itu dengan bantuan setan menyebabkan orang yang tadinya udah pengen taubat, kapok, kagak mau ngerjain lagi, dia kecebur lagi dalam maksiat ya. Tapi jangan pernah bosan untuk bertaubat, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kata ulama dikatakan, sebagaimana setan nggak pernah putus asa nggodain kita, walaupun kita maksiat terus diampunin Allah, itu setan terus aja godain lagi tuh, biar maksiat lagi. Kita juga jangan putus asa untuk bertobat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sampai bosan namanya taubat. Terus yang kelimanya, wahubbul akhirah. Jadi cinta sama akhirat. Kalau dia bertobat, hendaknya dia itu lebih cinta akan kehidupan akhirat ya. Jadi menghadap akan perkara-perkara akhirat itu lebih diutamakan. Istilahnya kalau orang kita ini orang yang hijrah istilahnya ya. Hijrah itu jadi bukan menjadikan diri kita lebih baik dari orang lain, tapi cukup menjadikan diri kita lebih baik daripada yang kemarin ya. Jadi nggak perlu kita ini hijrah berubah itu terus mengukur diri kita sama orang lain yang belum hijrah. Tapi kita lihat aja diri kita sama yang kemarin udah lebih bagus daripada yang kemarin, itu udah bagus. Karena kadang orang hijrah nih jadi malah keadaannya nyalain orang gitu ya. Jadi malah ngucilin orang, rendahin orang yang pada belum hijrah kayak dia. Karena dia juga alhamdulillah udah dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup untuk dia lebih baik daripada yang kemarin. Jadi harus menghadap akan perkara-perkara akhirat. Terus yang keenam, wa bughdud dunya, dan juga membenci daripada perkara-perkara duniawi. Ai bil idbari an umuri dunya, yaitu dengan membelakangi daripada urusan dunia. Jadi mengutamakan akhirat dan juga membelakangi daripada urusan dunia. Yang ketujuh, waqillatul kalam. Kalau orang udah mau taubat, hendaknya qillatul kalam, sedikit bicara ya. Yang tadinya banyak cerita dan lain sebagainya, waqillatul kalam, rubah dirinya sedikit demi sedikit untuk menyedikitkan berbicara ya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, niscaya dia bakalan banyak bohongnya. Wa man kasura saqatuhu kasurat junubuhu. Dan barang siapa yang banyak bohongnya, ntar bakalan banyak dosanya. Wa man kasurat junubuhu kanatin naru aula bihi. Barang siapa yang banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama untuk tempatnya ya. Jadi kalau dia udah bertobat, sedikitin bicara, terutama yang tidak berfaedah. Terus yang ke-8-nya, waqillatul aqli wasyurbi. 8 dan 9 itu menyedikitkan daripada makan dan minum ya. Jadi kurangin daripada porsi makan dan minumnya kalau dia udah bertobat. Supaya apa? Supaya dia ini semakin semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad bersabda, "Auliyaullah min khalqihi ahlul ju'i wal 'atas. Faman adahum intaqamallahu minhu wa hataka sitrahu wa harrama alaihi 'aishahu min jannatih." Rawahu An-Najjar. Bahwasanya para aulia Allah itu para kekasih-kekasih Allah daripada makhluk-makhluknya adalah mereka orang-orang yang suka lapar dan juga haus. Maka barang siapa yang menyakiti mereka, maka Allah tentu akan menyiksa orang tersebut. Yang suka ganggu para aulia Allah, maka Allah akan menyiksa kepadanya. Dan merusak Allah Subhanahu wa taala akan tutup-tutupnya ya, artinya akan dibukakan aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengharamkan kepadanya
akan kehidupan di surganya kelak. Ya, berarti tempatnya di mana? Di neraka. Nauzubillah. Orang-orang yang membenci para aulia Allah, bahkan menghinakan mereka, ya itulah janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas dendamnya tersebut. Jadi dengan sedikitnya dia makan dan minum, hatta yatafarraga lil ilmi wal ibadah, sehingga dia itu terluang waktunya untuk ilmu dan ibadah, ya. Jadi dengan sedikit makan dan minum dia lebih fokus untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu, dan juga kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir, yang ke-10, waqilatun naum, dan sedikit tidur, ya. Tidurnya sedikit. Para aulia Allah itu yang mereka rata-rata ada yang tidur sehari cuma 2 jam, ya. Sehari cuma 2 jam, gimana coba? Banyak berkah waktunya. Ya, di antara saya punya guru tuh Al Habib Salim bin Abdullah bin Al-Satiri. Kadang jam 12 itu beliau baru tidur, ntar jam 3, kadang paling telat jam 4 udah bangun lagi, ya. Begitu para habaib. Kadang tidurnya itu di mana? Di kendaraan, di mobil, sambil jalan menuju tempat untuk dia ngajar atau tempat dia dakwah. Itu kadang kesempatan. Udah gitu nggak langsung tidur, zikir dulu sampai ketiduran, ya. Zikir sampai ketiduran. Bahkan saking kurang tidurnya, udah gitu kayak guru saya itu dikasih obat juga, ngajar sambil tidur, ngajarnya sambil tidur. Jadi santrinya baca kitab, dia dengerin, beliau dengerin sambil tidur. Cuma ntar bisa ngejelasin tetap, ya. Jadi beliau kelihatannya tidur, cuman kuping masih dengar istilahnya. Terkadang baca kitabnya selesai, ya beliau jelasin apa yang tadi dibaca itu. Di antara kehebatan mereka, ya. Di waktunya berkah, ya. Ya. Itulah diantara 10 tanda-tanda taubatan nasuha, ya, taubat-taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara untuk mendapatkan kita itu hidayah taubat, yaitu keinginan hati terlebih dahulu. Dan hati itu kita bisa dapati dengan apa? Sering mendengarkan nasihat, sering mendengarkan ilmu. Orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah dengerin nasihat, itu hatinya gersang. Ama taubat, ama pengen berubah dirinya itu jauh. Tapi kalau dengan sering dengar nasihat, dengar ilmu, dengar arahan, itu artinya merefresh daripada hati dia, ya. Merefresh hati dia yang tadinya ingin berbuat kesalahan, dia dengar ilmu, pengen kembali semangat ibadah lagi. Dengar nasihat, kembali semangat ibadah lagi, ya. Orang yang jauh majelis ilmu makin jauh sama agama, takut jadi bakalan makin jauh. Tapi kalau kita sering dengar nasihat, ya, apalagi sekarang di handphone bisa sering kita dengerin tuh, ya, ceramah dakwah para ulama-ulama, ya, para solihin. Nah, itu juga untuk apa? Menambah cintaan hati kita kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah semangat untuk kita beribadah. Ya, terutama zaman kayak model begini, yang tahu-tahu pagi masih ada, sore udah nggak ada, ya. Jadi kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan wafat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى